Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa fi hadha sabahil mubarak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Hasanan wal an sanastamir afdalu awqatiha. As-safha salatul mi'ah arba'a wa sittun 364. Mohon maaf nih, saya baru sadar nih kalau ya Pak, di kamera saya agak kurusan ya, karena udah lama nggak makan nasi. Sekarang nasi itu mengandung gula juga ya ternyata ya. Tapi pingin sih gemukin lagi. Jadi kalau mau gemukin lagi makan nasi lagi dong. Aduh, cukup ya. Tapi boleh sekali-sekali ya, sekali-sekali. Allah. Tapi memang nasi itu kalau sekali makan kenyangnya, ya Allah, ya hebat nasi itu. Bisa bikin kenyang, bisa bikin gemuk. Ya sekarang udah jarang makan nasi jadi turun badan. Ya alhamdulillah, memang harus diturunkan badan nih. Ya, harus sehat. Kalau gemuk itu ngapa-ngapain susah gitu kan. Tapi banyak orang bilang bagusan gemuk kayaknya dah. Nah itu namanya godaan itu. Kalau ada yang menyampaikan gitu godaan. Nah, jadi jangan sampai tergoda itu. Itu apa? Bukan itu bukan celaan, bukan hinaan, tapi bukan juga ngasih motivasi. Itu namanya ujian. Ujian. Ayo gemukin lagi ya, itu ujian. Nah, baru insya Allah mudah-mudahan gemuknya tapi gemuk sehat dengan cara ya harus diatur pola makannya itu aja. Banyak olahraga, ya banyak yang penting sehat. Amin. Insya Allah semuanya sehat ya Bun ya. Amin, amin, robbal alamin. Memang kita ini waktu muda, waktu anak-anak kita makannya ya sembarangan, apa jadi makan. Memang waktunya harus, ya itulah hebatnya. Kita ditegur, ya ditegur sama Allah, udah jangan makan banyak-banyak, stop. Nah itu maksudnya ya. Disuruh apa sebenarnya? Disuruh puasa sebenarnya sih itu. Bukan disuruh nggak boleh makan ini makan itu, tapi disuruh puasa. Itu hebatnya kita ditegur ya. Subhanallah. Kalau nggak dikasih ujian, nggak dikasih berupa penyakit, ya mungkin kita masih makan masih makan banyak, masih itu habis uang, habis ini nggak puasa. Betul, itu hebatnya itu. Kita bersyukur ya, memang semua ada hikmahnya ketika Allah uji kita ya. Nah, itulah. Tapi kita ambil sisi positifnya, jangan negatifnya. Ya, sisi positifnya banyak gitu sebenarnya. Hikmahnya juga banyak. Ya, subhanallah. Tapi kita harus semangat ketika kita diberi oleh Allah ujian, justru kita harus semangat. Ya, harus kita hadapi. Nggak boleh mikirin ke depan. Waduh, ini, lu ini nggak. Tetap semangat. Aktivitas tetap berjalan selama kita masih diberi kesempatan berbicara masih bisa, masih diberi kesempatan berjalan masih bisa. Nah itu dimanfaatkan.
Ya, kita lihat, kita belajar dari Nabi Nuh, Nabi Nuh, Nabi Ayub, ya kan? Subhanallah, Nabi Ayub coba diberi ujian beberapa kali itu. Ya, subhanallah, dari keluarganya dari hartanya hilang habis, keluarganya, anak-anaknya meninggal, terus dikasih penyakit. Subhanallah, hebatnya itu Nabi Ayub. Gitu kan. Kita ini sebenarnya sebenarnya dikasih ujian sama Allah itu nggak seberapa. Makanya ujian-ujian yang paling berat itu yang dialami para nabi dan rasul, ya kan? Nah, kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya kalau dilihat dari ujian-ujian, dibanding sama ujian para nabi dan rasul. Nah, kita belajar dari situ. Nabi Ayub itu subhanallah, ketika diberi ujian oleh Allah berupa penyakit yang betul-betul dia nggak bisa, subhanallah, tapi hebat. Nabi Ayub minta tolong sama Allah, ya Allah, sembuhkan aku agar ibadahku ini bisa khusyuk. Coba bayangin. Uh, kita aja masih sehat aja susah banget khusyuk, apalagi dikasih sakit ya. Tuh ya, tuh Nabi Ayub itu sampai berdoa kepada Allah, saya ini nggak bisa khusyuk Allah, karena saya setiap sholat itu ada aja badan saya tuh gatal, nggak bisa saya tinggalkan itu gatalnya. Coba bayangin. Dia berdoa karena gimana ibadahnya bisa khusyuk. Jadi pingin sembuh. Orang pingin sembuh bukan karena ibadahnya pingin khusyuk, ya kan? Pingin jalan-jalan, pingin hidup enak, ya kan? Tuh, niatkan tuh kita, ya kan, subhanallah. Saya juga baru sadar kok bisa ngomong begini ya. Nah, ini berarti Allah yang ngasih tahu bisa jadi malaikat nih. Ya, ya, ini sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri. Ya, subhanallah, ini benar-benar. Makanya gimana biar kita pingin sehat agar apa? Tujuannya ibadah kita apa berjalan dengan baik, ya, khusyuk. Maksudnya kita bisa beribadah pada Allah. Itu tujuan kita. Nah, ini kita sampaikan ke anak-anak kita. Nah, ingat, kamu sakit, mungkin kamu punya kesalahan, punya dosa. Nah, nanti kalau udah sembuh, bukan niatnya buat apa? Buat jalan-jalan, bukan, niatkan kamu beribadah. Janji kamu sholatnya yang benar. Janji sholat 5 waktu. Janji ya, tuh. Begitu, ya kan? Jadi anak itu, tuh subhanallah. Kalau orang tua selalu memberi nasihat kepada anak-anak seperti itu, insya Allah anak akan ngerti. Oh iya iya, saya janji kalau sehat saya harus rajin sholat, rajin baca Quran. Nah tuh. Jadi alhamdulillah banyak hikmahnya. Nah, ketika ketika diberi sakit kita merasa astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon maaf ya Allah, astagfirullahaladzim, udah baru janji ya ini, ya. Tuh, kita tuh diberi ujian tuh, ya, beberapa ini. Nah, sekarang bentar lagi kita akan diberi ujian nih. Apa tuh? Udah mulai masuk musim hujan. Ya kan, banyak banget ujian nih kalau musim hujan itu. Ya, kalau banjir mah nggak usah ditanya lagi dah. Gitu, Mas. Nah, seperti kita di jalan lagi kerja. Tuh coba, hujan deras, ujian. Ya kan, neduh harus pelan-pelan, harus bawa jas hujan. Ya, memang seperti itu harus kita hadapi, harus kita sudah siapkan, ya, harus kita sudah siapkan. Nah, ketika banjir nanti lewat mana itu udah harus ada, udah harus disiapkan itu. Nah, itu udah harus strateginya, cara-caranya. Nanti kalau banjir, nanti kan nggak bisa pulang, gimana? Itu udah harus siap, ya. Itu pentingnya. Nanti kalau misalnya, hujan deras nih, terus udah waktunya pulang, pulang aja, jangan nunggu reda. Betul? Kalau nunggu reda, iya nggak bisa pulang, malah kan kejebak banjir. Coba, nah, langsung pulang. Kalau misalnya kalau udah selesai kerja, langsung pulang. Ya, alhamdulillah sampai rumah selamat. Alhamdulillah. Itu. Jadi nggak, ya kita harus pintar berpikir. Nih, nah, bagaimana nanti ketika menghadapi banjir nanti, ya harus siap-siap. Barang-barang udah siap dinaikin ke atas kalau udah punya lantai 2. Ya siap-siap motor, mobil atau mana. Ya udah, itu hebatnya. Nah, yang nggak taunya kita udah siap-siap, nggak taunya nggak jadi banjir. Coba bersyukur kan? Alhamdulillah. Karena Allah udah tahu, wah, ini udah ini udah siap nih, bagus. Nggak jadi dah. Nah, bukan berarti keprank ya, ketinggal. Tapi kita udah tahu, kita udah siap. Wah, kan banyak orang-orang itu menghadapi ujian nggak siap, kan langsung kaget, langsung ini. Makanya semuanya harus serba persiapan. Ya, tapi jangan lupa berdoa kepada Allah, ya Allah,
berikanlah kami kemudahan dalam hidup, dalam urusan, ya. Maksudnya kemudahan itu apa? Ketika mendapatkan ujian, Allah akan memberikan apa jalan, ya. Nih caranya nih, prosesnya nih, itu, ya. Nah, jadi kita selama kita mendapatkan ujian itu kita udah tenang. Oh, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah. Ya, suatu saat kita juga akan mendapatkan ujian yang betul-betul berat, ya. Suatu saat kita akan ditinggalkan, suatu saat kita juga akan meninggalkan, ya. Hidup, ya. Jadi siap-siap. Makanya saya pernah dengar ada yang mengatakan, kenapa sih kok kita nggak kaya-kaya? Ada yang mengatakan gitu kan. Kenapa sih kok kita masih miskin? Nah, ibarat kita tuh kalau masuk ke supermarket, ya, kalau kita belanjanya dikit, maka bayarnya dikit. Kalau kita belanjanya banyak, kita bayarnya banyak. Ya kan? Itu nggak jauh beda dengan hidup kita. Kalau kita punya barang sedikit, maka nanti kita di akhirat bayarnya sedikit. Ya kan? Ditanya sama oleh Allah, sedikit nggak banyak. Ya, apa aja yang kamu bawa, apa aja yang mau dibayar. Ya kan begitu kan? Tapi kalau barang kita banyak di dunia, ya banyak di dunia barang-barang kita, di akhirat gimana coba? Bayarnya harus banyak. Akan ditanya sama Allah, mana barang-barang kamu selama ini? Coba banyak. Oke, nah kayak di kasir kan, ditanya di scan, di scan, di scan. Nah itu semakin banyak barangnya, semakin banyak di scan. Yo siap-siap. Makanya sebelum ditanya di akhirat, cepet-cepet dibagi. Ya, jangan nunggu kita udah meninggal baru dibagi. Itu pun kalau ada yang bagi, nggak taunya jadi rebutan. Ya kan bahaya nih. Jadi rebutan, Dibuang. jadi masalah, jadi ribut, ya, jadi meninggalkan masalah. Itu pentingnya ya kita punya barang-barang yang nggak kita pakai lagi, udah kita bagi-bagiin. Itu menjadi pahala jariah kita nanti di kuburan, di akhirat, subhanallah. Ya nih, makanya harus cek-cek nih baju-baju yang udah nggak ini, udah masih layak pakai, ayo kasih. Udah kita udah nggak perlu banyak-banyak baju lagi ya, cukup ya kita mau pakai mah paling sehari sekali, udah nggak mungkin sehari 3 kali kita pakai kan, pagi, sore, malam, kayak makan aja ya kan. Nah ya, nih penting kita udahlah nggak tahu kapan kita meninggal, ya. Bukan berarti kita harus umur 70 80, ya. Ini pentingnya. Ayo kita udah harus persiapan menghadapi akhirat, yang mana di akhirat nanti kita akan hidup selamanya, ya. Alhamdulillah ini kita masih bersyukur diberi oleh Allah kesempatan untuk belajar. Baik, kita lanjutkan. Kalau ngobrol terus ini nggak bakal selesai. Ngebahas tentang sholat tahajud nih, ya. Alhamdulillah. Tapi itu sebagai nasihat buat kita semua, ya. Ya ini pentingnya, ya kita hidup memang itulah, hidup harus dibawa nikmat, dibawa senang, ya dibawa senang tapi dengan beribadah kepada Allah. Afdalu awqatiha. Afdal, aparnya afdal? Ya kita sering bilang afdal. Subhanallah. Fadlun dari kata fadlun, ya. Jamannya afdal. Berarti keutamaan-keutamaan. Awqatiha. Awqat itu jamak dari waktun. Ya, waktu. Jadi keutamaan waktu sholat tahajud. Kapan? Walakinnal afdal takhiruha. Walakin artinya akan tetapi. Afdal keutamaan. Takhir, tuh takhir ya. Kita sering mendengar jamak takhir, ya. Akhir di akhir. Ila sulutul akhir. Jadi keutamaan sholat tahajud itu di sepertiga malam atau di akhir malam. Dalam hadis, fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna. Jadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yanzilu rabbuna azza wa jalla. Rabbun apa Tuhan, Tuhan kita turun, ya. Ya mengatakan, nah Tuhan kita turun, emang Tuhan kita di mana? Nah, kita jangan sampai mengartikan seperti itu. Maksudnya apa? Tuhan kita itu datang, maksudnya menghampiri kita, mendekati kita. Tuh, subhanallah. Ya, Tuhan menghampiri kita. Kulla lailatin, setiap malam. Tuh. Ila sama dunia, ke langit dunia. Hina ya sulusul lail akhir. Ketika, ya, ada yang apa nih? Ada yang bangun malam, bangun sepertiga malam.
Nah, pertanyaannya nih, nah, tadi gimana? Kita udah bangun kan? Alhamdulillah, berarti Allah menghampiri kita, Allah mendekati kita. Subhanallah. Fayaqul, Allah berfirman, Man yada'uni, barang siapa dia itu berdoa kepadaku, tuh kata Allah, pada sepertiga malam ketika sholat tahajud, fasta'ajib lahu. Fa'astajib lahu. Maka aku akan jawab doanya. Semua. Aku akan kabulkan doanya. Subhanallah ya tuh. Ayah bunda-bunda yang sholat malam tadi sepertiga malam. Subhanallah. Yang berdoa Allah akan kabulkan. Ya doanya apa ya? Nah kita nggak tahu nih doa ibu udah apa nih kan. Nah, kalau misalnya doanya yang minta ya ini itu belum, maksudnya belum langsung datang, itu proses. Khawatir udah sholat tahajud sepertiga malam datang permintaannya habis itu nggak sholat sholat lagi kan, itu makanya dilihat dulu ini rajin nggak sholatnya nih, baru seminggu udah minta-minta dikasih ntar lupa. Nah dilihat dulu selama sebulan 2 bulan setahun, nah dilihat dulu baru dikasih. Nah pelan-pelan ya kan, sama dengan kita anak kita kalau mau ini pelan-pelan nggak langsung ya kan tuh. Man yas'alni, barang siapa yang meminta kepadaku atau bertanya kepadaku, tuh kata Allah, fa'atihi. Ya, fa'utihi atau ya. Saya akan memberinya, tuh. Sampai menanya siapa yang minta ya. Subhanallah, Allah akan kasih. Kita itu banyak berpikir begini. Saya minta barang misalnya. Orang itu berpikir yang dikasih itu barangnya, berpikir Allah akan ngasih barang dalam apa? Barang dalam bentuk. Itu salah. Bukan itu maksudnya. Apa coba? Ketika kita minta barang, apa yang Allah kasih kita tuh? Apa coba? Kesehatan. Betul nggak? Ya kan? Coba kalau kita cari uang, kalau kita nggak sehat, bisa nggak? Kita sakit. Nggak bisa. Itu sumbernya sebenarnya. Ya, nah, kita tuh sebenarnya apa yang kita minta itu Allah sudah kabulkan, tapi melalui sumbernya dulu, sehat dulu, waktu kerja dulu, proses dulu. Begitu. Bukan berarti kita minta, misalnya minta motor, minta handphone, minta ini langsung dikasih dalam bentuk handphone, datang tikiteng, ya kan? Dari siapa? Dari Allah, ya kan? Enggak begitu, ya kan? Ya semuanya ada prosesnya, tapi dengan cara Allah memberikan kita kesehatan. Itu, ya kan? Makanya banyak orang nggak berdoa, ya Allah berikan aku kesehatan. Tapi banyak Allah, ya Allah berikan aku barang, berikan ini. Nah, tapi Allah langsung kasih beri kesehatan. Padahal dia nggak minta kesehatan, tapi Allah kasih kesehatan. Betul? Tapi alhamdulillah nih kayak gini, gini. Bisa bangun pagi, bisa ikut ngaji, bisa ikut belajar ilmu. Ini kan betul-betul Allah memberi kita apa? Kesehatan. Ya mungkin ada di saudara-saudara kita nggak sempat, sedang sakit, ya kita doakan cepat sembuh, amin. Ada yang berurusan, ada yang mohon maaf, ada yang bundanya sakit ya. Ya Allah kita angkat penyakitnya, ya Allah ya berikan kesembuhan, ya Allah. Banyak orang tua, orang wali murid apa sekolah juga sedang sakit, ada yang kena kanker. Ayo kita doakan ya Allah, mudah-mudahan sehat. Itu ujian-ujian buat mereka, itu sebenarnya ujian buat kita juga, ya. Jujur, jangan kita berpikir orang sakit mendapatkan ujian, yang nggak sakit nggak dapat ujian. Enggak, kita juga dapat ujian. Ujiannya apa? Kenapa? Karena orang sakit itu butuh ngobrol, ya, biar pikirannya ini seneng, ya, karena harus banyak ngobrol, diajak. Kalau diem aja kasihan, ya. Tuh, pentingnya kalau ada yang lagi ini ujian buat kita, suatu saat kita juga akan begitu. Ya sama semua, ya. Ini pentingnya kita hidup. Ya, subhanallah. Jadi kita tuh belajar apa ya? Ini pentingnya kita belajar. Oh, jadi kalau kita minta sesuatu harus apa? Sehat dulu, umur ya, mudah-mudahan ya dipanjangkan sehingga kita bisa manfaatkan umur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mayyastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Tuh kata Allah.
barang siapa yang apa uh, memohon ampunan kepadaku. Nah, ini penting. Banyak orang-orang itu kita ya, di antara kita lah ya merasa pingin yang dapat-dapat aja. Dia minta tapi banyak dosanya. Coba udah gitu nggak minta ampun, ya kan? Langsung minta aja. Ya kan ibarat ada orang udah salah minta lagi. Coba bukannya minta maaf dulu, ya kan? Nah, itu makanya bagaimana caranya kita berdoa dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya banyak dosa ya Allah. Nah, itu ya ibarat kayak ngemis-ngemis itu kan begitu. Minta maaf Pak, tolong Pak, aku belum makan Pak. Ya kan begitu kan? Seharian Pak, tolong Pak. Tuh. Ya, orang kalau digituin kan kasihan juga ya. Nah, kan gitu. Pak, belum makan Pak, saya belum makan seharian. Baru aja makan dari warteg, belum makan seharian. Habis itu, aduh, ya jangan begitu ya. Nah, sama kita minta ampunan ya Allah, walaupun merasa nggak berdosa, tetap kita mohon ampunan pada Allah. Ya, tuh. Kita tuh dosa-dosa tuh kita nggak sadar. Nah, ini ya, subhanallah ya, hebat nih hadisnya ya. Tuh rawahul jamaah Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah, subhanallah. Ini hadisnya sahih. Ya, nah ini pentingnya kita sholat malam ya. Kita jadi banyak belajar nih dari sholat tahajud. Oh, keutamanya sepertiga malam ya. Subhanallah ketika kita sholat sepertiga malam, ketika berdoa kepada Allah, Allah langsung kabulkan. Kita minta, kita bertanya, Allah langsung kasih. Ketika kita minta ampun sama Allah, langsung Allah ampuni. Ya Allah, kurang apa coba? Ya, kurang apa coba itu keutamaannya? Masa sih kita nggak sholat malam juga? Nah, ya, ini yang pertama. Yang kedua, wa an Amru bin Abasa. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, dari Amru, ya Rasulullah SAW bersabda. Qurabu ma yakunul abdu minar rabbi itu. Yang lebih dekat hamba kepadaku. Tuh, subhanallah ya. Nih, ini penting banget ini, subhanallah ya. Satu, fi jaufil lail akhir, yaitu yang sepertiga malam, di akhir malam gitu, ya itu dekat sama Allah. Fa in istata'ta an takuna hujan ya. Ini an takuna mimma yadhkurullah fi tilka sa'ah. Ya, fa in istata'ta, nah apabila kamu mampu ya mengingat Allah pada malam itu, fakun tuh, maka cepat. Nah, ya, bisa gak kita? Bisa, pasti bisa. Ya kan? Insya Allah bisa. Kalau kita awal-awal memang berat, tapi lama-lama. Ya buktinya kita belajar dari puasa aja deh. Kalau Ramadan itu kan, coba kenapa kita bisa puasa pertama? Padahal berat itu kan, puasa pertama itu kan. Ya baru azan duhur aja, kayak pingin azan maghrib aja. Itu puasa itu kan berat, puasa kedua berat. Lama-lama minggu kedua, minggu ketiga bisa sama tengah malam, lama-lama bisa kebiasaan. Tuh ya, tuh kata apa sabda Nabi, yang paling dekat kepada Allah itu yaitu yang bangunnya sepertiga malam. Nah, ya. Ustaz, kalau saya bangunnya setengah malam gimana dekat? Ya dekat, tapi kan lebih dekat ada keutamaannya. Ya. Wa qala Abu Muslim li Abi Dzar. Nah, ayu qiyamul afdal. Abu Muslim nanya, jadi bangun malam yang mana yang lebih baik, yang lebih utama? Qala sa'altu Rasulullah. Saya bertanya kepada Rasulullah. Kama sa'altani. Faqama jawful lail ghabir. Nah, sepertiga malam di akhir malam. Itu bagus. Wa qalilun fa'iluh. Nah, kenapa? Kok besar sekali pahalanya? Kok keutamaannya itu sangat besar? Karena wa qalilun fa'iluhu. Karena sedikit yang melakukan itu. Ya kan? Ya mungkin banyak orang sholat malam setelah sholat isya. Ada yang sholat malam mungkin jam 1 karena dia nggak tidur malam sekalian, ya kan? Nah, tapi kalau dia itu tidur terus bangun butuh perjuangan, ya kan? Pasti butuh perjuangan itu. Karena ada lagunya kan, perjuangan, ya kan? Tuh butuh perjuangan ya. Nah, itu harus benar-benar
Ya, kok coba kalau ngantuk itu ya Allah, orang kalau suruh milih, kalau lagi bangun tidur tuh coba enakan mana bangun tidur atau tidur lagi. Apalagi kalau musim hujan, enak tidur lagi. Bukan? Betul kan? Orang berpikir sholat sunnah ini, sholat wajib aja masih bisa tidur lagi, apalagi sholat sunnah, ya kan? Itu dia. Coba keutamaannya besar kan? Nah, kita ini bunda-bunda udah belajar nih keutamaannya. Ayo, jangan mau kalah, jangan sampai sia-sia. Ada lagunya lagi, sia-sia, ya, ya kan? Tuh, kita harus praktek. Ya, bangun sepertiga malam, Bismillah. Apalagi sekarang sholat subuh cepat. Nah, kita bangun jam setengah 4, ya, jam 3. Ayo, Bismillah, ya Allah. Apalagi libur. Kita atur pola hidup kita, pola sehat kita. Memang dari makan-makan itu, ya mungkin nasi itu yang bikin kita males bangun, bisa jadi kan ya. Tapi nggak boleh menuduh nasi, kasihan ya. Ya, fitnah. Oke, ya tuh. Yang keempat, nah, ini 10 menit lagi silakan bertanya. Wa'an Oke. Abdullah bin Amru anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini lagi bagus sekali ya. Subhanallah, kita nih baru udah berapa menit nih? Baru belajar keutamaan nih, saking luasnya ya, membahas tentang keutamaan bangun malam. Waktu kata Nabi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahabbus siyam ilallah siyamu Dawud, ya. Sebaik-baik puasa yang Allah cinta itu adalah puasa Nabi Daud. Tuh. Ada di antara kita yang puasa Nabi Daud, subhanallah, hebat. Ya, biasanya yang pensiun-pensiun tuh hebat tuh, karena memang nggak ada acara-acara, nggak ada undangan, aman tuh. Ya, puasa enggak. Ya kalau misalnya masih ya ada acara-acara susah. Ya, dikit-dikit undangan makan-makan. Orang lagi makan kita manyun. Ya kan lagi puasa. Nah, itu kan susah itu kalau lagi puasa Daud, ya kan? Ya mau nggak mau makan. Ya, makanya harus disesuaikan. Memang kalau Nabi buat itu harus konsisten. Puasa enggak. Bisa nggak begitu? Pasti bisa. Yang tiap harinya bisa kok. Yang kayak Ramadan kan bisa, apalagi yang Abu Daud. Nah, itu udah terbiasa, itu udah enak sebenarnya. Ya, saya pernah itu punya teman itu, hebat. Dia puasa Daud karena dari pondoknya udah terbiasa puasa Daud, hebat tuh. Waktu di mohon maaf di Mesir, dia panas itu di Mesir panas banget itu. Kita jalan-jalan ke mana ya biasalah healing gitu kan, habis ujian ke Sungai Nil, kita mancing, dia puasa tuh. Hebat itu. Kita lagi mancing, habis itu mancing dapat ikan, makan enak, makan siang, minum es. Coba bayangin, ya, subhanallah, hebat. Dia nggak makan, nggak minum, puasa dia. Oh, subhanallah. Saya tuh ngeliat dia, waduh, kalau lihat begini mah langsung makan aja dah. Enak banget gitu kan, ikan bakar, es kelapa sini, coba goda aja. Tapi dia tetap masih puasa. Hebat dia kan, sampai maghrib baru merasa, ya Allah, pingin banget ke saya itu kayak dia itu. Tapi kayaknya berat banget kalau makanan ya. Tapi dia karena udah terbiasa, hebat. Salut saya sama dia tuh. Jadi dia di pondok udah terbiasa puasa. Jadi selama di Mesir, mohon maaf, mungkin selama di Mesir tuh 3 tahun 4 tahun di puasa terus Prabu. Hebat dia, konsisten, hebat banget. Badannya kurus memang, tapi kan pahalanya berat, ya. Di akhirat itu subhanallah. Saya tuh seneng lihat orang-orang kalau puasa Daud itu seneng bisa menyesuaikan, ya. Nah, wahabu sholat ilallah apa habus sholat ilallah sholat Daud tuh. Dan Allah cintai apa itu yang orang seperti sholatnya Nabi Daud seperti apa? Yaitu sholat sepertiga malam. Ya, sholatnya nggak seperti kita sekarang, tapi sholatnya berdoa. Ya, tuh. Karena ya namun nisful lail tuh Nabi Daud itu tidurnya seperti malam. Wa yaqumu sulusahu, dan bangunnya sepertiga malam. Di akhir wa yanamu sudusahu, dan ini ya, dan tidur. Nah, diatur pola hidupnya. Nah, memang zaman dulu nggak ada ujian kan. Ustadz enak dulu kan nggak ada handphone, nggak ada. Ya memang setiap zaman itu pasti
ujiannya beda-beda, nggak sama. Ya kan? Ya jangan, emang kamu hidupnya zaman dulu tahu ujiannya seperti apa? Ada, cuma mereka nggak ngomong, ya kan? Ya nggak usah diomongin deh kalau masalah ujian-ujian itu sebenarnya. Itu jadi alasan-alasan aja. Nah, ya, wa kana yasumu yauman wa yafturu yauman. Tuh Nabi Daud itu puasa sehari, puasa enggak puasa sehari. Tuh, subhanallah. Tuh kita belajar. Nah, coba kalau kita melakukan dua ini, puasa Nabi Daud, iya. Sholat tahajud sepertiga malam, iya. Ya Allah. Tapi ingat, nggak boleh ujub, apalagi ria. Itu ya, ingat ya. Kita beribadah kepada Allah itu lillahi ta'ala. Karena Allah. Karena kita cinta kepada Allah. Karena kita ingin dekat sama Allah. Nah, dengan cara begitu. Yang nggak boleh merasa, Alhamdulillah saya puasa Nabi Daud. Alhamdulillah saya sholat ini. Ya, nggak perlu. Udah, nggak usah ngitung-ngitung amal kebaikan. Yang harus kita itu tuh dosanya. Justru dosa-dosa kita itu nggak bisa dihitung. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ya, nah, subhanallah itu. Ya kita memang nggak sadar selama ini. Ya bisa jadi habis kajian lupa lagi. Ya sampai ya. Makanya kalau habis kajian, YouTube-nya ditonton lagi biar nggak lupa. Ya diulang lagi. Ya oke langsung praktek. Ya habis ini apa? Sholat duha udah. Ini masih banyak nih. Sholat baru. Subhanallah. Ya masih sholat sunnah semua. Sholat tarawih. Ya hebat nih bukunya nih. Memang kita banyak belajar. Ya di sini sholat tarawih panjang kita bahas. Sholat duha belum lagi kita bahas. Ini tentang keutamaan sholat duha. Sholat beberapa rakaat. Ya, subhanallah di buku. Sholat istikharah. Tuh. Ya mungkin kita pernah melakukan sholat istikharah. Nah kita belum tahu seperti apa keutamaannya. Sholat tasbih apalagi tuh. Sholat tasbih seperti apa banyak. Ya, sholat hajat, sholat tobat, sholat gerhana, sholat istisqa, ya, sholat subhanallah ya. Sholat istisqa panjang lagi nih. Berapa halaman itu? Terus sujud tilawah, ya, ayat-ayat sajadah, tuh doa mending sholat ya, subhanallah banyak sekali nih. Sholat sujud syukur, sujud sahwi, dia Allah subhanallah ilmu-ilmu ini. Nah, ya. Nah, udah habis itu sholat berjamaah. Tuh, terutama sholat berjamaah. Nih, alhamdulillah kita banyak dapat ilmu dari buku ini ya pelan-pelan. Tapi jangan sampai lewat-lewat aja tanpa praktek ya. Itu pentingnya. Nah, kalau misalnya ada yang lewat-lewat harus diulangi lagi, ayo praktek. Ya, ini udah nggak terasa, nih, udah mau masuk halaman 400. Tuh, sebentar lagi. Ini berapa halaman? Jilid satu nih. Berapa halaman? Oh, halaman 557. Ini baru jilid satu. Nanti jilid 2, 3, 4, 5 harus kita buka plastiknya ya. Masih diplastikin ya. Ya, harus kita buka nih. Memang jangan dibuka dulu. Takut berdebu ya. Nanti insya Allah kita akan buka. Mudah-mudahan waktu puasa. Amin. Amin ya Allah. Ya insya Allah kita ketemu lagi puasa tetap lanjut. Ya mudah-mudahan bermanfaat ilmu kita ya kita jangan lupa kita praktekkan, kita rasakan, kita jiwai. Ya, ya mudah-mudahan kita share juga kepada teman-teman kita yang nggak sempat belajar ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Mudah Allah ridho apa yang kita lakukan pada hari ini. Amin. Amin. Rabbal alamin. Hayya bina nahtatim bikirati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Jazakallah.